Yang saya pernah obrolin sama teman-teman di penghobi sapi besar, siapapun istilahnya bisa memiliki bintang di timnya. Karena kontes sapi itu diibaratkan sebuah liga sapi. Jadi ya udah kita berbicara gimana mental kamu ya yang harus dipersiapkan. Ya udah. Jadi makanya ketika saya ditanya oleh owner Siap gitu? siap untuk berangkat, Siap. ya saya bilang ya siap, bismillah. Hebat Padahal ya. itu setelah Jadi- saya ngasih keputusan pun setelah ngobrol sama sapi itu. Iya. Halo Basaya Friends, ketemu lagi di Sebar Sehari Bareng. Nah, kenalin dulu ya sama aku Intan Somadina, dan di sini kita bakalan sehari bareng sama ABK Basaya Farm. Ada Mas Eko di sini. Halo Siapa? Mas Eko. Mas Eko apa kabar? Alhamdulillah stabil. Stabil. Tapi Mas Eko ini agak unik ya. Biasanya kan kalau orang ditanya kabar tuh jawabannya baik gitu ya. Kalau Mas Eko kenapa jawabannya stabil? Stabil itu kadang sehat, kadang enggak. Jadi saya ambil jalan tengahnya itu stabil. Stabil. Namanya manusia ya, Iya. ada sehatnya, kadang ada sakitnya. Oke lah. Mas Eko, aduh. Ini Basaya Friends pasti pingin tahu banget kalau di balik sapi-sapi yang bagus, yang montok, yang besar banget yang dipunya sama Basaya Farm itu ada sosok yang pastinya emang bakalan berjasa banget buat para sapi ini kan. Ini ada Mas Eko nih salah satunya di sini. Mas Eko, tapi aku mau tanya dulu, awal mula Mas Eko tuh bisa merawat sapi itu kayak gimana sih ceritanya, Mas? Jadi bisa dibilang turun temurun. Oh iya, jadi turun temurun tuh maksudnya dari kakek Dari nenek segala? atasnya kakek, buyut dan segala macam itu memang sudah basicnya itu di ternak. Oh, ternak. Dan Tapi terutama semuanya itu sapi, enggak? sapi. Oh, oke. Jadi bisa dibilang ya nggak bisa memungkiri takdir. Kalau Ternyata pada akhirnya memang harus turun temurun. Dan itu dimulai ya memang dari kecil, bahkan dari lahir ya memang sudah adanya di lingkungan ternak ya, peternakan. Jadi sampai tumbuh anak-anak, beranjak dewasa, semua ya adanya di lingkungan ternak. Dan mulai fokus di sapi itu sekitar lulus sekolah. lulus sekolah itu berarti umur Tapi saya kayak- lulusnya cuma SMP loh, nggak SMA. Wow. Jadi itu umur 15-an ya, 16 15-an. ya? Wow, berarti tapi memang dari kecil udah nggak asing ya Nggak sama asing. ternak, sama sapi segala macam. Jadi nggak ada rasa kayak takut, udah Betul. cukup familiar ya sama itu. Tapi dari umur 16 tahun atau 15 lah ya, 15-16 udah mulai ngurus sapi bener-bener jadi itu sebagai sebuah pekerjaan, atau waktu itu masih ngebantu orang tua tuh, Mas? dulu itu ngebantu orang tua sampai umur 23. Oke, jadi di ternak orang tua? Iya, Oke. setelah mungkin bisa dibilang ya filosofinya seperti seekor singa atau harimau. Ketika tumbuh dewasa harus bisa lepas dari orang tua. Akhirnya ya udah mencoba untuk belajar Sendiri, lepas sendiri dari keluarga orang ya? tua. Ya dengan ya kalau bisa dibilang punya ilmu, ya enggak juga sih istilahnya, hanya pengalaman dari yang sudah dari orang tua. Berarti kalau sampai saat ini, Mas Eko udah berapa tahun ngerawat sapi? Yang mulai fokus sendiri atau Dari awal kali pertama udah pernah megang sapi lah sampai sekarang? ya bisa Pas dibilang masih dari ikut orang tua atau dari umur 16? kalau dari 16 sampai sekarang ya sudah 16 tahun. Wow, 16 tahun? Yes. Keren, lama banget. Tapi apa nih yang bikin Mas Eko akhirnya tetap konsisten milih, oke, saya tetap mau ngerawat atau ngurus sapi? Apa gitu momen atau mungkin merasakan memang udah ada keterikatan sama sapi apa atau ternak-ternak lainnya juga kah? Atau gimana, kan biasanya orang kan harus ada passionnya dulu kan, harus suka dulu sama yang dia lakuin Baru sampai cinta. bisa bertahan sampai lama itu gitu ya. Ini apa nih bikin Mas Eko kok masih bisa bertahan gitu sampai sekarang ngerawat Ya sapi? Kan nggak gampang, Mas. selain memang dari faktor keturunan ya. Yang kedua itu ya memang kalau dibilang suka atau cinta terhadap hewan jenis apapun ya, Ya.
itu memang suka Emang suka hewan ya? emang suka hewan. Jadi kalau untuk di sapi bisa dibilang sapi itu banyak manfaatnya Kak. Nah, Mas Eko nih, kan Mas Eko bilang sapi itu banyak manfaatnya. Akhirnya Mas Eko memutuskan untuk tetap merawat supaya dapat manfaat buat banyak orang ya. Betul. Nah, manfaat sapi itu biasanya digunakannya untuk apa aja Mas? Yang dirawat ini untuk apa aja peruntukannya? Misalnya Contoh kayak apa? kecilnya ya. Ah. Contoh kecilnya kayak orang-orang di desa di kampung. Sapi itu sebagai tabungan. Oke. Yang kedua, ketika bisa anaknya atau butuh sesuatu istilahnya, banyak lah ya sekarang yang anaknya jadi polisi, jadi tentara, itu bapaknya petani dan ternak sapi. Dan memang yang saya alami, orang yang berada di lingkungan sapi itu bukan nggak punya masa depan Kak. Emang kalau kelihatannya ya nggak berpassion atau kayak gimana, ketika semua sudah menjadi hobi bisa Cukup menghasilkan. menjanjikan ya, cukup menjanjikan menghasilkan. Iya, bahkan sampai di kampung banyak orang tua yang Betul. melihara sapi memang sebagai investasi ya Betul. buat pendidikan anak-anaknya dan lain-lain. Tadi Mas, yang aku juga mau tanyain, sapi yang dirawat ini nih, biasanya peruntukannya untuk apa aja Mas? Apakah, kan aku sering denger tuh sapi, kalau sapi kita banyak taunya buat kurban gitu-gitu kan. Nah ini sebenarnya buat apa lagi sih Mas, selain mungkin Jadi kurban atau apa lagi? di Bahasa Epam selain untuk persiapan kurban, Bahasa Epam juga sudah mulai berkecimpung di dunia kontes sapi, Oh, jadi si sapi ini dilombain gitu ya? dilombakan dengan berbagai kategori dan kriteria. Jadi sapi ini dilombain. Yang bikin mungkin aku atau bahasa Friends yang belum begitu tahu ya, ini apa sih Mas yang dilombain dari sapi ini, yang dikontesin tuh apa gitu? Apanya? Jadi dari setiap kontes sapi itu ada beberapa kelas. Bisa dibilang kalau seperti jenjang sekolah ya, TK sampai kelas kuliah lah ya. Iya. Jadi dari bayi, pedet, terus kelas belum poel SD lah ya, terus poel 1 pasang SMP, poel 2 pasang SMA, terus poel 3 pasang kuliah, dan yang kelas paling prestisius ya, kalau bahasa kuliahnya apa sih Kak kalau udah di atasnya Apa? Grandmaster ya? Iya. Udah profesor ceritanya. Sudah profesor, itu di kelas ekstrim. Oh, Kelas- apa yang dilombain? Berat badannya kah? Nomor Atau 1. misalnya kalau kita tahu kan kayak yang pernah ada tuh seruduk-serudukan tuh apa ya? Oh, Kalau domba. Itu domba ya. Domba. Nah kalau sapi tuh apa yang dilombain? Nomor 1 bobot, Oh, bobotnya. berat badannya, usia, kan di setiap kelas itu ada masing usia ya. Bobot, usia, kesehatan sapi, keselarasan sapi. Bisa dibilang kalau Keselarasan tuh apanya? kayak manusia ya, jadi bukan hanya bobotnya ideal, tapi dilihatnya itu kalau kayak perempuan cantik lah, atau cowok itu ganteng. Ada penilaian khusus ya? Ada, dan potensi untuk naik tingkat dari jenjang SMP, SMA sampai ke kuliah, atau dari poel 1 pasang sampai ke kelas profesor, itu ada potensi untuk mencapai ke sana. Oke. Jadi itu yang dinilai ya? Iya, jadi nggak hanya oke ya sapi ini di poel 2 pasang dengan bobot sekian juara. Tapi apa kira-kira nanti sapi ini bisa bertahan untuk ke kelas berikutnya dan sampai kelas paling akhir. Itu juga jadi pertimbangan ya? Betul, jadi pertimbangan Oke. oleh juri-juri yang berada di lapangan. Oke. Nah, berarti si sapi-sapi ini yang akhirnya ikut kontes, semakin sering ikut kontes, menang kontes, itu berarti harga bisa semakin mahal ya, Mas? Harganya bisa semakin mahal. Oke, karena orang pasti yang hobi apalagi ya melihat hobi. memang ini
punya potensi gitu ya. Tapi kalau misalnya pasar untuk jual sapi-sapi kontes nih Mas, misalnya kan dijual untuk pelanggan-pelanggan yang juga nantinya mau ngikutin kontes, itu banyak juga Mas? Banyak. Yang beli sapi untuk Banyak. dikontesin? Nonton Oh kontesin banyak lagi. ya, banyak yang hobi Jadi, kayak gitu ya ternyata? misalkan Hmm. kayak Bahasa Epam itu punya jagoan lah ya, punya jagoan itu di kelas apa istilahnya. Jadi kalau kayak di bola ya, ini tim Basaep istilahnya punya pemain di kelas P2 dan masih potensi. Dan dari tim sebelah mau mentransfer yang dari Oh, Basaep. hah. Jadi nanti tergantung gimana dari pihak Basaepnya. Ada transfer fee-nya juga? Ada. Oke, Pak. Jadi bener-bener sumpah ya, jadi kontes sapi itu ada transfer fee-nya juga. Jadi ibaratnya kelas ada Erling Haaland, Betul. Messi, Ronaldo, itu yang mahal-mahal ya guys ya. Jadi bisa dibeli sama tim lain untuk bisa menangin kontes gitu. Betul. Jadi bisa dibilang yang saya pernah obrolin sama teman-teman di penghobi sapi besar, siapapun istilahnya bisa memiliki bintang di timnya. Karena kontes sapi itu diibaratkan sebuah liga sapi. Liga sapi. Jadi siapapun bisa punya bintangnya. Punya bintang. Asalkan punya fee transfer ya. Asalkan punya Tapi ini jadi misalnya nih ada tim yang mau sapi yang ada di Basai Farm Iya. nih. Terus dia kasih free transfer. Itu hanya dipinjemin aja atau bener-bener dibeli jadi milik tim yang itu? dibeli, Oh, kalau ini bisa beneran Bener-bener dibeli, dibeli. ya? Oh, jadi bisa beneran dibeli juga ya? terus sistem pinjam pun juga bisa. Itu biasanya tim-tim besar yang sistem pinjam itu ke apa ya, bisa dibilang tim Liga 3 atau Oke. jadi, Pinjemin dulu nih gitu ya. pemain kamu nih yang paling bagus, Hmm. saya pinjam untuk Naikin kontes besok, untuk kontes untuk tim besok. saya. Oke, Iya. oke. Dengan Berarti- nominal sekian, bisa. Bisa juga ya. Oh, berarti tujuannya kalau misalnya orang minjem tuh untuk naikin prestis timnya gitu ya, kayak gitu-gitu. Wow, menarik Makanya ya. jadi terkadang di dunia persapian, khususnya di netizen persapian ya, bukan netizen bola ya, netizen persapian Ada nih ya ternyata komunitasnya. ada. Gimana, kenapa? Jadi terkadang selalu ini sapi asalnya dari ini, iya. Terus di situ hanya besarnya sementara. Ini cuma beli sapi ini cuma hanya untuk Kontes. konten media atau semata-mata hanya konten. Ya logikanya seperti yang saya bilang tadi ya, kontes sapi itu diibaratkan sebuah liga. Siapapun tim yang memiliki itu lebih, Uang lebih. uang lebih, bisa Bisa. membentuk sebuah tim Galacticos. Wis, mantep Dari pecinta berbagai bola kelas, nih. kan? Iya, dari berbagai kelas Dari berbagai ya. kelas, dari tingkatan poel 0 sampai kelas raja ekstrim paling terakhir bisa. Bisa semuanya ya. Oke, ini Jadi keren nggak ya. perlu ada cemburu-cemburu sosial dan gimana-gimana. Bebas, semua bebas. Iya, iya, iya. Jadi ibaratnya tim-tim yang lain juga bisa dapetin Bisa. kesetaraan pemain Bisa. pemain sapi Tinggal bintang gimana ya. tim tersebut mencari apa ya? Kalau di bola Scott talent ya. Ya, Scott Iya. Talentnya gimana nih? Makanya nih yang suka kontes-kontes ke Basai Farm. Wih, bintangnya keren-keren, dia tuh di belakang ada bintang baru. Gede banget, Mas. Aku dari tadi sampai kayak khawatir ini nyeruduk nggak? Enggak ya? Enggak, aman. Enggak ya, aman ya sapi-sapinya. Ya ada nggak sih Mas kayak pengalaman sejauh ini yang agak heboh gitu, mungkin sapinya pernah tantrum atau gimana gitu? Perjalanan paling heboh saya selama merawat sapi Basaep itu dari Tangerang sampai ke ujung timur Pulau Jawa. Jadi semuanya udah pernah Mas cobain gitu, datengin? Mungkin farmnya? di Liga Persapian atau kontes sapi nasional mungkin baru Basaepam sendiri yang memiliki rekor perjalanan kontes terjauh Kontes terjauh dari
ujung barat Pulau Jawa sampai ujung timur Pulau Jawa. Wow, itu sapinya tapi nggak apa-apa tuh, nggak tantrum. Alhamdulillah. Aman. Ya karena memang sudah 3 tahun kan dulu bareng. Iya. Jadi masing-masing Ada paham chemistry dan antara karakter. sapi sama. Iya. Masa kok? Iya. Bisa ya. Jadi maksudnya kayak akan aku masih awam nih tentang sapi ya Mas ya. Mungkin banyak juga bahasa friends juga yang masih awam tentang sapi. Ini artinya bisa ngebangun chemistry antara sapi sama manusia. Bisa. Kayak gimana Mas Eko? Aku dengar sering ngobrol atau gimana sih? Nah kalau dibilang sering ngobrol, mungkin ketika perjalanan itu saya berangkat hari Minggu ya, waktu ke kontes yang di Jember itu kan. Oke. Itu kan saya transit ke Banyuwangi dulu kan. Jadi bisa dibilang ujung barat ke ujung timur kan. Itu saya berangkat hari Minggu. Kontesnya itu kan minggu depannya kan. Itu di malam Jumat. Sebelum hari Minggu keberangkatan itu ya memang bisa dibilang saya 1 malam penuh itu di kandang, Oh iya. nggak pulang. Sama si sapi yang mau dibawa pergi ini. Yes. Ngapain aja Mas? Jadi ya udah kita berbicara gimana mental kamu, ya, yang harus dipersiapkan. Ya udah. Jadi makanya ketika saya ditanya oleh owner, Siap gitu? siap untuk berangkat, Siap. ya saya bilang, ya siap, bismillah. Hebat Padahal ya. itu setelah Jadi- saya ngasih keputusan pun setelah Setelah ngobrol sama sapi itu. Iya. Setelah ngobrol. Jadi emang beneran bisa ngebangun chemistry dan emang sapi itu punya mental health juga ya kayak semua binatang. Maksudnya Semua nggak cuma ada. manusia aja tapi binatang tuh ada mentalnya. mental gitu. tersendiri Itu yang dibangun ya sama yang Mas Eko. memang harus kita ajarin juga. Oke. Makanya Mantep siap. itu benar memang itu saya ngabarin owner itu memang di hari Jumatnya. Ketika owner, ya sebenarnya sih itu panjang lah ceritanya. Kontes itu jauh di Jember kan, di Ya. tahun 2022 bulan Maret kan. Oke, masih deket ya. Saya mau minta ke owner untuk berangkat ke sana kan. Tapi kan saya nggak enak kan, iya. Akhirnya ya saya nunggu perintah dari owner dan kebetulan itu request dari panitia penyelenggara juga kalau penonton itu diminta untuk berangkat. Ya udah ya saya iseng itu awalnya. Mungkin belum pernah, baru ini saya ceritakan di sini. Cerita ya gimana? Awalnya saya iseng naikin pamflet acara itu kan. Mau silaturahmi ngopi ke Jember tapi jaraknya jauh, iya. Nah itu saya langsung dapat 1 jam kayaknya di komen sama owner, bismillah kalau mau berangkat, iya. Ya saya bilang kan ke owner kan, iya. Yang saya pikir ini perjalanan jauh, saya bilang, dan biayanya pun nggak sedikit, saya bilang. Akhirnya ya semua kan balik lagi diyakinkan oleh owner kan. Ya kalau memang kamu yakin, bismillah berangkat. Dan memang itu terus terang sapi tersebut sudah lama nggak saya timbang-timbang Oh iya. bobotnya. Sedangkan sapi-sapi Rutin lain itu lainnya yang ya? di kelas raja itu, di kelas ekstrim itu rutin naik ke media masalah bobot segala macam. Nah itu ya udah ya. Saya punya patokan satu di 4 bulan sebelum kontes yang di Jember itu, saya punya acuan di bobot sekian. Terakhir saya timbang itu, kalaupun nanti di Jember selama dari terakhir saya timbang sampai Maret itu nggak naik bobotnya, saya punya acuan bobot yang lama, saya bilang. Ya udah akhirnya setelah diskusi ngobrol sama sapi sampai pagi, ya udah saya putuskan, ya udah bismillah. Iya. Cari armada, akhirnya berangkat sampai ke Jember. Wow, mantep gila. Ternyata memang bisa dibangun ya chemistry itu. Terus harus yakin dulu
supaya bisa akhirnya kenyataan Mas, Ya, karena kan gimana ya, karakter sapi itu berbeda-beda. ya? Jadi apa ya kalau kata orang tua atau orang Sunda gitu ya, atau orang Jawa gitu kan, itu masing-masing sapi itu ada wibawanya. Oke. Jadi Mas Eko bisa ngerasain itu tapi sangat bisa ya, bisa. Untuk penton itu jagoan Basaib yang sudah nggak ada ya. Itu saya ngerasain dua kali selama bawa dia kontes dari awal di Kerawang sampai terakhir di Jember. Yang juara 1 kemarin di Jember terakhir. Itu saya ngerasain sendiri. Sapi itu beda ketika memang jalan menuju penimbangan. Bedanya? Jadi ketika di lokasi itu sapi itu dilihatnya biasa, Oke. nggak punya aura kayak gimana, nggak ada wibawanya seperti apa. Jadi hanya layu lah nunduk gitu kan. Tapi ketika sapi tersebut berangkat menuju timbangan, itu Pride-nya gitu ada gitu, kelihatan Yes. auranya keluar ya. Auranya keluar. Jadi kayak itu di situ jadi juri-juri yang dan atau penonton pun orang-orang- kaget, Iya. bukan saya membanggakan ya, Iya, iya, tapi memang teman-teman pun mengakui sapi ini memang wibawanya, mentalnya untuk naik ke ring, ibaratnya kering ya kalau kayak tinju ya, itu memang kelihatan banget kelihatan ya, tinggi. Pride. Oke. Keren. Mas, tapi ini kan dari tadi kan kita ngobrolin soal sapi yang kontes ya. Ini kan juga di Basaya Farm ini nggak hanya kontes aja, tapi Betul. tadi bener-bener aku banyak banget sih insight-insight baru yang aku dapetin dari Mas Eko ya. Ternyata memang semenarik itu kontes sapi. Ternyata Menarik, nggak cuman yang kayak kita lihat cuman kontes sapi, nggak ya, nggak bisa Nggak. dibilang gitu. Ternyata luar biasa. Nah ini yang udah banyak masyarakat tahu kan adalah sapi itu biasanya untuk kurban. Betul. Nah kalau untuk penjualan kurban sendiri itu gimana nih Mas? Pasarnya tuh seperti apa? Rame ya pasti ya? Ya biasanya kalau untuk bangsa kurban itu yang terutama kan tahu dari media sosial juga, Oke. terus dari nama besar owner juga, relasi lah teman-teman Iya. gitu kan, dari saudara-saudara bantu pemasaran juga, terus dari faktor lingkungan juga. Mungkin kalau nggak ada mereka-mereka orang atau orang baru terjun dengan punya uang banyak, coba-coba untuk dagang kurban untuk pertama kalinya ya, buka lapak di mana tempat, itu kalau bisa jangan. Jadi harusnya awalnya apa dulu nih yang dibangun? Awalnya itu kalau bisa mempelajari lingkungan. Oh, belajar tentang lingkungannya dulu ya. Dan Bangsa pemasaran itu di lokasi itu yang ramai itu sapi harga berapa, apa? terus apa kira-kira soal keamanan itu aman. Kan kalau bisa kita sebagai pendatang ke suatu lokasi untuk buka usaha harus ada orang yang kita kenal. Nggak tiba-tiba langsung "Dar." Jadi ada perhitungannya ya? Ada semateng. Oke. Ya, ini artinya memang walaupun kurban itu udah biasa, orang udah tahu tentang sapi Iya. kurban itu, tapi tetap harus dilihat lagi Betul. pangsa pasarnya seperti Bangsa apa. pasarnya seperti apa. Terus penjualannya dan lain-lainnya ya. Mas, ini aduh, gimana sih nih cara milih-milih sapi? Kan jadi kan Basaya Farm ini terkenal ya dengan sapi-sapi monsternya yang besar-besar. Aduh, di belakang aku nih gede banget sapinya. Tapi ini caranya tuh gimana sih Mas? Bisa akhirnya kayak tadi talent scouting, Yeah. nemuin akhirnya sapi-sapi yang memang sapi monster tapi berkualitas, nggak sekedar Bener, gede doang gede kan? doang. Ini gimana nih cara nyarinya? Jadi apa ya? Ya memang yang utama memang jenis bisa dibilang nomor 1. Jenis sapi. Iya. Ada banyak ya jenisnya? Banyak. Contohnya tuh gimana? Limousin, Simmental, Oh, iya, Limotion. Aku pernah Simmental, tahu si Limotion PO, itu. PO Cross, Brahman, Belgian Blue sekarang sudah mulai Jadi harus tahu dulu jenisnya. ramai juga. Oke, jadi kalau yang paling potensial untuk dijadikan sapi monster yang besar kan pasti kan sebelumnya nggak langsung gede banget kan kalau beli Ya atau gimana? besar kalau bisa, harus bisa besar, itu harus kalau bisa proporsional ya Bu, untuk badannya. Yang paling
proporsional? Maksudnya di antara semua jenis-jenis sapinya? Itu bisa dibilang yang limosin cross simental. Oh, jadi rata-rata sapi yang dipilih memang sapi-sapi jenis Yang itu? udah cross ya, udah silangan ya. Ah. Itu kalaupun besar itu bisa dilihat proporsional ya badannya gitu ya. Bisa dibilang atletis lah gitu. Iya. Jadi nggak hanya besar perut atau istilahnya kayak gimana istilahnya. Jadi dilihatnya itu apa ya? Kita bisa bilang keselarasan. Semuanya harus Iya. seimbang ya. Jadi kayak atlet nggak cuman gede doang badannya kalau Iya. ditimbang, tapi badannya itu isinya otot misalnya Nah, gitu ya, semacam betul. itu. Tapi faktor-faktor apa sih yang akhirnya bisa nilai kalau ini nih sapi bisa nih dijadiin sapi pilihan gitu? Itu faktor apa aja Mas yang nentuin? Faktor alam. Faktor alam. Iya. Maksudnya gimana tuh faktor alam? Faktor alam gini, misalkan sapi yang ini Hmm. usianya lebih muda. Sapi yang ini usianya lebih tua 3 bulan. Dengan jenis yang sama dan bobot yang sama dan di kandang yang sama. Beda usia 3 bulan ya, hanya Iya. perkiraan kan karena Iya, kita nggak punya akte lahirnya ya. Nggak ada cetakan Itu yang ya. menentukan masa depannya. Bukan kita yang merawat. Dia Tapi sendiri. Sapi tersebut Oh. Walaupun bisa dikasih makanan yang sama, treatment yang sama, bisa beda hasilnya. Bisa beda. Nah, untuk milih supaya dapat hasil yang bagus gimana? Ngetesnya ketika sakit. Oh, diapain Mas biar tahu tuh. Maksudnya pas sakit kenapa dia? Jadi sapi taruhlah penyakit yang umum aja ya, kayak BEP ya, demam 3 hari. Oke, demam. Itu kita lihat itu recovery ke depannya. Cepat atau enggak? Iya, biasanya itu kan demam 3 hari. Itu di hari keempat, kelima itu mulai stabil. Nah di situ bisa kelihatan sapi yang punya mental, daya fisiknya bagus dan punya masa depan yang bagus. Itu ketika habis sakit itu pulihnya cepet, sembuhnya cepet, dan perkembangannya itu stabil lagi. Oke, jadi itu kalau kita udah Itu versi melihara saya ya. versi Mas Eko kalau udah melihara. Nah, tapi kalau untuk orang yang misalnya baru mau beli sapi nih Mas, kita baru mau masih ngeker-ngeker nih Oh, sapi pemula mana lah ya. yang mau kita beli nih. Nah, itu apa sih Mas kayak masukan dari Mas Eko yang bisa kita lihat, bisa dijadiin acuan kalau wah ini nih faktor kalau sapi ini nih oke, sapi pilihan. Nah, itu apa tuh Mas kalau misalnya baru Ya, mau beli misalnya? semua kan masing-masing punya yang utama konsep kan. Hmm. Konsepnya itu mau dibawa kemana kan. Oke, kalau kontes Kalau untuk Kayak kontes, gimana? ya kira-kira ciri-ciri yang oke. otomatis kan yang kita cari yang pertumbuhannya juga bagus dan masa depannya itu otomatis bisa panjang kan, sampai maksimal di bobot sekian atau di usia sekian. Oh, bisa kira-kira tuh ngeliatnya dari mana Mas? Misalnya kayak kalau kita lihat mungkin ya misalnya kakinya apakah nggak terlalu kecil atau apa gitu, ada ciri khusus nggak atau nggak semua sama? Dari ciri khas, ya contoh ke sapi di belakang, Iya. ini yang baru, ya menurut saya sapi ini potensi, Kenapa? Potensi. potensi. Oke. Mas bisa ngeliatnya di sapi ini berpotensi dari kelihatan tingginya proporsional. Tinggi dan panjangnya dan proporsional. Oh, jadi kita bisa ngeliat nih Tubuhnya. bagaimana proporsional tubuhnya ya. Tapi kalau untuk kurban sendiri, Kalau misalnya milih sapi kurban bagus, sendiri, ya lebih bisa relatif dibilang ya. yang diutamakan ya memang harus proporsional juga. Oh, sama. Kualitas kan. Oh, jadi proporsionalitas tubuh si sapi itu penting ya. Penting. Kadang kan kita nggak mikir ya. Kalau misalnya yang nggak tahu tuh kayak ngeliatnya sapi yang paling gede itu dianggapnya Makanya paling kadang-kadang kan, bagus. Nggak juga ternyata ya. ketika ada konsumen berbicara sapi ini timbangannya sekian. Ketika Idul Adha ya. Iya. Terus ngomong ya biasalah penjual kan, iya. S3 kan, S3 marketing kan, iya. Akhirnya ya udah ya. Pada akhirnya kalau memang belum ada bukti otentik untuk timbangan istilahnya, ya tinggal bicara kurang lebih gitu kan. Jangan berani menjamin ada sapi ini bobot sekian. Ya. Oke. Karena ketika nanti waktunya hari raya kurban sapi itu dipotong, terus konsumen itu dengar ucapan penjual
sapi ini ada bobot sekian, tapi ketika dipotong hasilnya Beda. karena otomatis kecewa. Hmm. Terus nomor 2, kesehatan sapi. Itu bisa kelihatannya dari Tampilan fisik. ah, Jadi tidak semua sapi yang kita lihat seperti ini mau makan segala macam, belum tentu itu sehat. dalamnya itu sehat. Biar taunya itu dari mana, Mas? Harus Eh, ngerawat ya? Atau kalau kita kasat mata gitu bisa langsung lihat nggak ya? ya gimana ya? Soal itu Pertanyaan saya awam bingung. ya. Kalau saya bilang dari tampilan fisik, nanti saya dikira dokter hewan Oke. Ya kan? Ya. atau mantri segala macam. Tapi ya mungkin dari pengalaman dan belajar dari rekan-rekan yang sudah senior, Oke. jadi sekilas tampilan fisik Bisa kayak cukup kayak lumayan jadi acuan ya. Betul. Walaupun harus tetap diperiksa lagi kan Betul. nantinya. Oke. Nah, tapi Mas ini kalau untuk sapi yang ada di sini kan sapinya gede-gede banget. Nah, ngasih makannya tuh gimana sih Mas? Jenis makanannya apa yang biasa dikasih ke mereka? ampas tahu, Apa ampas tahu? ampas tahu Ampas tahu. Oh iya ya, sapi makan ampas tahu ya. Itu supaya itu salah satu makanan yang mengandung protein kan, ya tahu. walaupun tidak tinggi. Memang nggak perlu tinggi sih kalau untuk sapi Iya. proteinnya. Terus mudah didapat. Ampas tahu itu. Iya. Untuk kawasan Jabodetabek ya. Ya. Makanya rata-rata peternak di Jabodetabek itu dominan ampas tahu. Mm-mm. Karena memang lebih mudah didapat ampas tahu itu. Dan mungkin lebih murah juga ya harganya kalau untuk lingkungan Jabodetabek. Ya. Terus apa lagi? Terus dedak padi. Dedak padi. Oh, jadi itu tapi kasih makannya bergantian ya? Dicampur, Oh, dimix. dicampur, dimix ampas tahu, dedak padi. Dedak padi, konsentrat, Oke. dan mineral. Mineralnya tuh? Mineral itu mineral bubuk yang mengandung kalsium, fosfor, Oh, Vitamin. memang mineral khusus untuk khusus sapi. untuk sapi. Ada ya? Ada. Rumput-rumputnya? Rumput, hijauan, Hijauan juga ya itu dikasih. rutin. Ada rumput khusus nggak Mas yang Mas biasanya pilih? Saya maunya rumput jenis ini nih atau rumput yang seperti apa supaya sapinya hasilnya tuh kan kayak ini kan nggak cuma gede doang kan, tapi kayak berotot gitu loh ngeliat badan sapinya nggak Jadi geleber. kalau dari soal rumput itu kalau saya pribadi ya Hah? bukan kita pilih kasih di antara banyaknya sapi, tapi karena memang kita punya tujuan. Jadi sapi ini maunya rumputnya itu kayak gimana sih? Iya. Kalau emang maunya yang seperti ini, ya udah mungkin besok harus kita sisihkan atau kita pilih khusus untuk yang ini. Karena memang yang ini kita konsep untuk kontes. Oh, si sapi A nih misalnya, Iya. si A. Jadi antara gitu. sapi 5 A, B, C, D, E Hah? itu tujuannya untuk kontes semua. Oke. Tapi pola makan itu pasti beda-beda. Oh, jadi nggak bisa dipatokin salah satu jenis khusus untuk Nggak bisa. sapi yang sama. Oh, aku pikir tuh kayak ada jenis khusus untuk bisa ngasilin sapi yang bagus nggak ya? Kalau teman-teman yang punya lahan rumput gajah atau odot, pacong dan sejenisnya, mungkin udah dominan serentak pasti mau. Oh, Tapi kalau kayak kita di sini kan istilahnya itu bisa dibilang 90% itu rumput liar kan, rumput lapangan. Iya, yang. Walaupun jenisnya sama, tapi bentuknya beda-beda. Nah ini tadi kan Mas sempat ngasih Iya, makan ya tadi aku lihat. itu odot. Odot. Itu Rumput apa tadi? odot. Liar ya? Odot tuh beda. Itu rumput tanaman. Oh, tanaman. Iya. Oke. Karena emang baru, jadi harus dispesialkan Oh iya. untuk adaptasinya biar Lebih cepet ya dan dia nggak stres gitu Betul. ya Mas. Oh, udah mulai pinter. Nah Mas, tapi ini gimana caranya untuk melihat sapi ini nih lebih cocok untuk kontes misalnya, ini lebih cocok untuk dikonsumsi gitu. Kalau konsumsi kan bisa macam-macam ya, bisa kurban, bisa yang lainnya juga. Ini cara membedakannya? yang pertama memang dari segi umur ya. Umurnya kalau untuk kontes tuh biasanya berapa? Jadi kalau bisa, makanya kadang-kadang sapi itu nggak bisa kita prediksi sih. Seperti tadi saya bilang, sapi mulai kontes itu usia
7 sampai 11 bulan. Oh, 7 sampai 11 bulan. Iya, itu untuk kelas baby ya. Ya. Kelas baby. Dan untuk kelas di atasnya itu 1 tahun sampai 2 tahun. Itu belum ganti gigi susu ya. Terus naik lagi tingkatannya itu dari 2 tahun sampai 2 tahun setengah. Oke. Nanti dari 2 tahun setengah itu jenjangnya sampai ke 3 tahun. Untuk di kelas Maksimal tuh berarti di usia biasanya? sapi itu yang maksimal itu kalau menurut saya ya itu di usia 6 tahun. Idealnya 6 tahun maksimal idealnya. Nah, terus Untuk sapi-sapi seperti ini ya. Oke. Tapi kalau untuk sapi putih, sapi-sapi PO yang pekerja mungkin bisa lebih panjang usianya. iya. Karena setiap hari aktivitas. Aktivitas ya memang berkegiatan. Kalau ini Kalau- biasanya leleh ya. Iya, paling Leleh. aktivitas seminggu sekali. Paling kalau lagi dikeluarin tiap hari Minggu gitu Oke, kan. jadi ada Jalan-jalan. jadwal waktunya mereka Ada. untuk beraktivitas di luar ya. Oke Mas, nah ini berarti artinya beda ini memang dari klasifikasi umur, terus juga mungkin kalau jenis sapinya nggak nentu ya, bisa Nggak nentu. sapi apapun untuk dikontes dan apapun juga Iya, bisa untuk dikonsumsi. Oke, nah Mas, ini kan mungkin ada bahasa friends yang apa ya, pingin sebenarnya buka usaha peternakan, entah itu sapi, kambing atau apapun, tapi masih ada rasa keraguan, takut. Padahal kan sebenarnya kalau dari kita ceritain tadi sebenarnya banyak sekali ya, maksudnya peruntukannya itu bisa untuk kontes, bisa untuk dikonsumsi, kurban segala Menjanjikan. macam, dan cukup menjanjikan ya bisnis ini. Nah tapi gimana nih pesan dari Mas Eko sendiri yang udah bergelut dengan sapi sekian lama dan juga hewan-hewan lainnya supaya Bahasa Friends ini nggak ragu lagi atau bisa akhirnya yakin untuk membuka usaha, gimana nih Mas? Jadi nomor 1 kalau menurut saya ya, nomor 1 itu cinta dulu. Suka dulu sama Suka yang dia dulu. mau bangun. Oke. Setelah itu? Nomor 2 salah, nomor 1 uang dulu dong. Ya itu udah pasti ya, Iya. harus diperhitungkan dan dipersiapkan keuangannya. Keuangan. Nomor 2 suka. Cintai dulu yang Cintai mau kalian bangun. Oke, terus? Nomor 3 konsep. Penting harus kan? matang ya. Jadi tujuan kita mau dibawa kemana? Iya, tujuan kita. Si peternakan ini. Iya, Oke. apa untuk breeding, menghasilkan anak, untuk perputaran, menggemukkan, yang per 6 bulan sekali itu panen, atau fokus untuk kontes, hobi ya itu. Bukan bisa dibilang hobi yang bisa menghasilkan juga. Ya. Tapi gimana kuat atau enggaknya keuangannya untuk bertahan. Oke. Karena ya bisa dibilang untuk konsep ke kontes itu kalau untuk orang-orang awal itu kalau bisa jangan. Kalau bisa lebarkan sayap dulu di konsep yang lain. Konsep untuk kayak misalnya breeding, Kurban, kurban breeding, dulu, breeding. penggemukan. Oke. Oke, yang entah mau di konsep untuk kurban 1 tahun sekali atau gimana istilahnya, yang penting istilahnya ada konsepnya. Ada konsepnya kayak terarah, terukur dan Betul. berjalan terus ya. Nomor 4-nya setelahnya konsep itu kita belajar ke orang yang sudah Ahlinya ya, Lebih yang dulu udah duluan menjalani. punya pengalaman. betul. Oke. Karena emang tujuan kita konsepnya breeding. Oke, 1, 2, 3 itu kita sudah punya. 4 konsep kita breeding. Oke, kita searching. Sekarang udah banyak kan media sosial, tadi YouTube segala macem. Siapa pakar breeding yang berhasil? Kita datang ke peternak itu gampang kak, ya nggak usah pakai bawa kopi, gula dan teh. Pokoknya harus jangan takut untuk cari tahu ya. Betul, belajar dulu. Belajar dulu, Iya. pokoknya benar-benar harus dimatengin. Nah, jadi buat Bahasa Friends jangan takut lagi kalau kalian mau buka usaha peternakan atau usaha apapun lah ya. Mungkin khususnya kalau di sini kita ngebahas tentang peternakan, ini menjanjikan banget. Aku lihat keren sih, keren banget. Walaupun gak gampang ya Mas Iya. Eko ya, walaupun gak gampang. Makanya, tapi kayaknya Bisa setiap dibilang menjanjikan dan keren itu ya karena memang sudah beberapa
selebritis pun yang berkecimpung di dunia peternakan kan. Iya banyak ya, iya memang banyak banget gitu. Karena setiap apapun itu yang mau kita bangun, usaha ataupun kita jalanin, pasti akan ada tantangannya kan, akan ada tantangannya, ada challenge-nya dan gimana caranya Dan kita supaya bisa jangan lupa ngelewatin. juga setiap kita usaha nyawa hidup ya, ternak itu kan nyawa hidup kan, Iya. harus siap juga ketika sesuatu entah itu ada musibah atau kayak gimana, ya harus Siap. siap diri juga, Mental ya, mental juga. mentalnya harus disiapin. Oke. Udah cukup Mas Eko. Kenapa Mas Eko anaknya ada yang anak-anak Mas Eko banyak nih, besar Banyak. banget. Oke Mas Eko, makasih banyak ya untuk Siap, Kak. Iya. sharing-sharing hari ini. Makasih banyak buat Mas Eko yang udah bisa bikin aku duduk lama di sini jadi nggak takut karena udah mendengar dari cerita Mas Eko, ternyata sapi ini semuanya baik-baik ya. Makanya nanti kalau mau tahu euforia kontes sapi gitu ya, nanti di Jakarta ada Kak. Oh iya, dalam waktu dekat ya mau ada kontes sapi di Jakarta. Mudah-mudahan aku juga bisa nonton ya. Pengen Iya. melihat juga, penasaran secara nyata tuh kayak gimana sih kontes sapi. Karena tadi baru dengar cerita dari Mas Eko aja udah seru banget kayaknya ya. Besok bisa lihat secara langsung gimana. Sambil preparing-nya juga pengen Iya. lihat, bisa ya. Oke deh. Buat teman-teman yang penasaran mungkin bisa langsung aja juga. Boleh kan visiting ke Basaya Farm Boleh. ini? Boleh banget tuh teman-teman kalau mau datang ke Basaya Farm. Alamatnya di mana nanti bakalan ditulis di sini. 24 jam, 28 jam malah. 28 jam Mas Eko ada terus pokoknya. Ada. Kalau mau cari Mas Eko kesini aja langsung ngobrol-ngobrol. Mau lihat sapi-sapi monster banyak banget di sini. Mau kontes, mau kurban, mau buat konsumsi, jualan lagi. Aduh terserah kalian mau dipakai buat apa aja, oke? Makasih banyak Basaya Friends sudah nonton konten kita hari ini. Jangan lupa untuk nonton terus. Coba Mas Eko ajak buat nonton terus. Jangan lupa untuk Basaya Friend ya. Tadi Iya, kayak Basaya Friends. ini baru Kak Intan nih yang punya Ya harus ada panggilan dong buat Panggilan. Basaya Friends supaya teman-teman bisa lebih dekat di lagi kan Basaya. kita sama Basaya Friends. Gimana pesannya? Buat nonton Jangan terus. lupa saksikan video-video terbaru dari Basaya Yes. yang penuh edukasi, wawasan, motivasi, dan untuk semangat. Yes, betul banget. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Dadah.